Bayangkan kamu punya uang sisa di rekening yang jumlahnya saking banyaknya, sampai-sampai kamu bingung mau dipakai beli apa lagi, karena semua barang mewah sudah ada di garasi rumahmu. Kebanyakan orang mungkin akan memilih untuk pensiun tenang di pulau pribadi. Tapi bagi segelintir orang yang kita sebut miliarder, definisi hiburan itu levelnya sudah berbeda. Pernahkah kamu terpikir untuk sengaja masuk ke dalam sebuah tabung besi kecil, lalu menceburkan diri ke dasar samudra yang gelap gulita, hanya untuk melihat tumpukan besi tua yang sudah karatan selama ratusan tahun? Dan yang lebih gila lagi, kamu melakukan ini tepat setelah ada kejadian tragis yang menewaskan orang-orang dengan rencana yang sama persis. Inilah yang kita sebut sebagai puncak dari hobi orang kaya yang paling nekat di abad ini. Nama pria ini adalah Larry Connor, seorang pengusaha real estate sukses asal Ohio, Amerika Serikat. Dia bukan sekadar orang kaya yang hobi pamer mobil sport di media sosial. Larry adalah tipe petualang yang sepertinya sudah bosan hidup di daratan yang stabil. Dia pernah terbang ke luar angkasa, dia pernah menyelam ke bagian terdalam Palung Mariana. Dan sekarang, dia ingin melakukan sesuatu yang membuat banyak orang mengelus dada. Kembali mengunjungi bangkai kapal Titanic. Keputusannya ini muncul bukan tanpa alasan, tapi di mata publik, ini adalah sebuah langkah yang sangat berisiko, mengingat dunia belum lama ini berduka atas tragedi kapal selam Titan milik Ocean Gate yang hancur berkeping-keping di dasar laut. Kita harus jujur, kalau kita mendengar kata Titanic, yang terlintas di pikiran kita mungkin adalah kisah cinta Jack dan Rose, atau kemegahan kapal yang katanya tidak bisa tenggelam itu. Tapi bagi Larry Connor dan rekannya Patrick Leahy, Titanic adalah sebuah tantangan sains yang belum tuntas. Mereka ingin membuktikan kepada dunia bahwa samudra sedalam 3.800 meter itu sebenarnya bisa dikunjungi dengan aman, asalkan kita tidak pelit dalam urusan keamanan dan teknologi. Larry berargumen bahwa tragedi Titan kemarin terjadi karena desain yang kurang mumpuni dan pengabaian terhadap standar keselamatan yang ketat. Dia ingin menunjukkan bahwa dengan modal yang tepat dan otak yang cerdas, manusia bisa bertamu ke peristirahatan terakhir Titan tanpa harus kehilangan nyawa. Mari kita bicara soal teknisnya dengan cara yang paling sederhana. Coba kamu bayangkan, sebuah kaleng soda yang kamu injak dengan sekuat tenaga. Seperti itulah gambaran tekanan air di kedalaman 3,8 km di bawah permukaan laut. Tekanannya ribuan kali lipat lebih kuat daripada udara yang kita hirup sekarang. Di kedalaman itu, air laut tidak lagi terasa seperti cairan, tapi seperti dinding beton yang siap menghancurkan apapun yang punya rongga udara di dalamnya. Jika ada satu saja retakan sekecil rambut di dinding kapal selam, maka tamatlah riwayat semua orang di dalamnya dalam hitungan milidetik. Itulah mengapa rencana Larry ini dianggap nekat. Dia tidak hanya melawan alam, tapi dia melawan trauma kolektif masyarakat dunia. Kapal selam yang akan mereka gunakan bukan kaleng-kaleng. Namanya adalah Triton 4000/2 Abyssal Explorer. Angka 4000 itu bukan hiasan, tapi menunjukkan bahwa kapal ini dirancang untuk mampu menyelam hingga kedalaman 4000 meter secara berulang kali dengan aman. Harganya, jangan ditanya, kabarnya mencapai $20 juta atau sekitar 300 miliar rupiah lebih. Bayangkan, uang sebanyak itu hanya untuk sebuah kendaraan kecil yang kapasitasnya cuma buat 2 orang. Ini adalah perbandingan yang sangat kontras dengan kapal selam Titan yang menggunakan bahan serat karbon yang kontroversial. Kapal milik Larry ini menggunakan material yang jauh lebih solid dan sudah mendapatkan sertifikasi penuh dari Organisasi Kelautan Internasional. Kenapa sih mereka begitu terobsesi? Kenapa tidak cukup melihat lewat robot atau kamera bawah laut saja? Jawabannya ada pada ego dan rasa penasaran manusia yang tidak ada habisnya. Bagi orang-orang seperti Larry, melihat dengan mata kepala sendiri itu memberikan sensasi yang tidak bisa digantikan oleh layar monitor secanggih apapun. Ada semacam tarikan magis dari bangkai Titanic. Kapal itu bukan sekadar rongsokan, tapi sebuah museum waktu. Di sana, piring-piring masih tertumpuk rapi, sepatu-sepatu penumpang masih ada di dasar laut, dan kemegahan masa lalu masih terpancar di balik karat yang menyelimutinya. Menyelam ke sana ibarat masuk ke dalam mesin waktu, tapi dengan taruhan nyawa sebagai tiket masuknya. Kita juga perlu melihat dampak dari rencana ini. Di satu sisi, banyak ilmuwan dan pemerhati sejarah yang merasa keberatan. Mereka menganggap Titanic adalah kuburan massal yang harus dihormati dan dibiarkan tenang.
Setiap kali ada manusia yang turun ke sana, ada resiko kerusakan fisik pada bangkai kapal yang semakin rapuh karena dimakan bakteri pemakan besi. Namun di sisi lain, eksplorasi seperti yang dilakukan Larry ini bisa memajukan teknologi kelautan kita. Kita jadi tahu lebih banyak tentang bagaimana ekosistem di laut dalam bekerja dan bagaimana material tertentu bereaksi terhadap tekanan ekstrim. Jadi, ini bukan cuma soal jalan-jalan orang kaya, tapi ada misi pembuktian teknologi di baliknya. Sejarah mencatat bahwa manusia memang tidak pernah kapok untuk menantang batas. Dulu, orang dianggap gila saat ingin terbang ke bulan. Sekarang, orang dianggap nekat saat ingin turun ke kegelapan abadi di dasar samudra. Larry Connor ingin mengubah narasi bahwa laut dalam itu mengerikan. Dia ingin kita semua percaya bahwa dengan ilmu pengetahuan yang benar, tidak ada tempat di bumi ini yang tidak bisa kita kunjungi. Tapi tetap saja, bagi kita yang orang awam, rencana ini terdengar seperti sebuah perjudian besar. Kita melihatnya sebagai definisi hobi orang kaya yang sangat ekstrim, karena bagi mereka, uang mungkin bisa membeli teknologi terbaik, tapi uang tidak bisa menjamin 100% keamanan saat berhadapan dengan murka alam bawah laut. Bagaimana menurut kamu? Apakah tindakan Larry ini adalah bentuk keberanian demi kemajuan ilmu pengetahuan? Ataukah ini hanyalah sebuah bentuk kesombongan seorang miliarder yang merasa bisa menaklukkan segalanya dengan uang? Yang jelas, ekspedisi ini akan menjadi sorotan dunia. Jika dia berhasil, maka industri wisata bawah laut mungkin akan bangkit kembali dengan standar keamanan yang lebih gila lagi. Tapi jika terjadi sesuatu, maka Titanic akan kembali menambah daftar panjang tragedi yang menyelimuti namanya. Kita hanya bisa berharap bahwa kali ini, akal sehat dan teknologi benar-benar menang melawan tekanan ribuan ton air laut yang ada di bawah sana. Dampaknya ke depan akan sangat besar. Jika misi ini sukses, mungkin 10 atau 20 tahun lagi, wisata ke bangkai kapal Titanic bukan lagi hal yang mustahil bagi mereka yang punya uang. Ini bisa menjadi awal dari era baru eksplorasi samudra. Kita selama ini lebih tahu banyak tentang permukaan bulan daripada dasar laut kita sendiri. Padahal, laut menutupi sebagian besar planet kita. Jadi, meskipun terlihat seperti hobi yang nyeleneh, ada secercah harapan bahwa langkah nekat 1-2 orang miliarder ini bisa membuka jalan bagi kita semua untuk lebih mengenal isi perut bumi kita yang paling dalam dan paling misterius.